mahasiswa Revil Katalpapian dari kelas teknik 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas agama. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan apa saja agama resmi diakui Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi diakui oleh negara sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan dijamin oleh UUD 1945 pasal 29. Berikut ini adalah agama yang sudah tercantum dalam UUD 1945. Yang pertama, Islam. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Kitab suci Al-Quran, Hari Besar, Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, Maulid Nabi, dan lain-lain. Kedua, tulisan Protestan masuk ke Indonesia sejak kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda. Kitab suci Alkitab, Hari Besar, Natal, Jumat Agung, Kenaikan Isa Al-Masih, dan lain-lain. Ketiga, Katolik. Berbeda dari Protestan dalam hal struktur gereja dan beberapa ajaran. Digunakan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Kitab suci Alkitab, Hari Besar, Natal, Paskah, Jumat Agung, dan lain-lain. Keempat, Hindu. Masuk ke Indonesia sejak abad ke-1 Masehi, terutama di daerah Bali. Kitab suci Weda, ciri khas banyak upacara keagamaan dan kental dengan budaya lokal. Hari Besar, Nyepi, Galungan, Kuningan, dan lain-lain. Kelima, Buddha. Masuk ke Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan awal seperti Sriwijaya. Kitab suci Tripitaka, ajarannya fokus pada pencapaian pencerahan. Hari Besar, Waisak. Keenam, Konghucu diakui secara resmi kembali sejak era reformasi tahun 2000. Ajaran moral dan etika berdasarkan ajaran Kongsi. Kitab suci Shishu Wujing, Hari Besar Imlek, Cap Gome, dan hari lahir Kongsi. Dan pertanyaan kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya keberagaman agama di Indonesia? Yang pertama, faktor letak geografis yang strategis di Indonesia berada di jalur perdagangan dunia. Kedua, sejarah masuknya agama-agama. Ketiga, keberagaman etnis dan budaya lokal Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Keempat, kolonialisme dan penyebaran agama oleh penjajah bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Kelima, kebebasan beragama yang diakui negara. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Yang pertama, menghormati perbedaan. Kedua, meningkatkan toleransi. Ketiga, dialog antar umat beragama. Keempat, pendidikan nilai-nilai multikultural dan toleransi. Kelima, tidak terprovokasi isu sara. Keenam, gotong royong dan kegiatan sosial bersama. 7. Menegakkan hukum secara adil. 8. Menjaga ucapan dan perilaku di media sosial. Pertanyaan keempat, apa saja dampak positif dan negatif dari keberagaman agama di Indonesia? Untuk dampak positif, yang pertama, terciptanya toleransi dan keharmonisan sosial. Kedua, memperkaya budaya bangsa. Tiap agama membawa nilai tradisi dan perayaan yang unik. Ketiga, memperkuat persatuan dan perbedaan keberagaman agama. Dapat memperkuat rasa nasionalisme dan kebersamaan jika dikelola dengan baik. Keempat, menumbuhkan sikap toleran dan terbuka. Untuk yang dampak negatif, yang pertama, potensi konflik antar umat beragama. Kedua, diskriminasi atau toleransi. Ketiga, penyebaran ujaran kebencian. Keempat, polarisasi sosial. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama? 1. Membangun dialog dan komunikasi terbuka. Kedua, menanamkan nilai toleransi sejak dini. Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan adil. Keempat, meningkatkan peran lembaga
keagamaan, dan tokoh masyarakat. Kelima, menyaring informasi dan menghindari hoaks. Sekian, terima kasih.